got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Nama saya Triwartima. Saya seorang guru SD. Sudah purna tugas 2 tahun yang lalu. Sangat bisa. Sebetulnya keluarga saya itu non-Buddhis ya. Keluarga saya itu Muslim. Saudara saya ada 9. Tapi dulu yang pertama, yang sulung, itu pernah akan dijadikan guru agama Buddha. Karena yang sulung juga dulu pernah belajar. Tapi karena mungkin yang sulung itu kemudian kuliah di Jakarta, terus dia nggak jadi guru agama Buddha dan kembali ke Muslim. Karena istrinya juga seorang Muslim. Sedangkan saya, memang dari kecil saya itu belajar agama Buddha. Dari itu yang kakak saya itu dulu pernah membawa kitab suci ya, kitab suci agama Buddha, yang tanpa sengaja itu mungkin dibawa ke rumah, terus saya baca terus, dan saya itu sangat tertarik sekali itu dengan isi kitab suci tersebut. Akhirnya selepas SMP, saya sekolah di PGA Buddha. Kalau di Buddha itu ada hari-hari tertentu yang tidak boleh makan daging, tapi tidak diharuskan tidak boleh. Ya, kalau di Islam kan itu kalau babi kan haram, ya. Kalau di Buddha kan tidak ada kata haram, ya. Cuma tidak diharuskan sih, melatih diri untuk tidak makan barang berjiwa atau makan makanan yang berasal dari binatang. Kalau bisa. Tapi ada hari-harinya. Misalnya di saat kita sedang melakukan vegetarian gitu kan. Kita hanya makan sayur-sayuran dan nasi. Selebihnya lauknya misalnya tidak menggunakan yang ada daging. Semua daging. Ya. Ya. Tapi di luar vegetarian hari-hari itu kita boleh makan daging. Sangat boleh, ya. Karena kita sebagai manusia, ya, kita harus memiliki toleransi, ya. Jadi toleransi intern umat beragama, ya, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Ini termasuk toleransi antar agama, ya, yaitu yang tuan rumah agama Buddha, yang tamunya itu agama Muslim. Itu agama Buddha sangat menghormati sekali, adik-adik, ya, sama agama lain. Ya, sering ibu kedatangan tamu Muslim, ya, berbeda agama. Islam terutama itu malah teman bapak, ya, dari Kesugihan yang berasal dari pondok, ya, sering bermain ke sini. Ya, saatnya beribadah ya ditawari. Mau sholat di musola atau mau sholat di rumah. Kalau sholat di sini, saya sediakan tempat yang sesuai yang biasa dilakukan oleh umat Islam, yang kira-kira tidak najis apa ya? Iya, bersih, tidak ada kotoran ataupun tidak ada binatang, anjing dan lainnya. Itu. Kalau di agama Buddha, kalau menjelang Waisak itu sudah banyak kegiatan sekali, ya. Ada bakti sosial, ada kunjungan ke makam pahlawan, ya.
terus donor darah, banyak sekali. Itu Pra-Waisak ya. Terus setelah Waisak, kita umat Buddha dari daerah itu sudah mempunyai grup sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita dari Cilacap ya, kita biasanya puja baktinya atau kebaktiannya di wihara mana ya. Kalau itu kan ikutnya wihara Jeruk Legi. Jadi ibu berangkatnya itu sama umat wihara Jeruk Legi. Di sana sudah siap kendaraan untuk pergi ke Mendut. Nah, di Mendut kita melakukan ritual ya, puja bakti. Seperti kalian itu melakukan sholat Id lah ya. Itu di Mendut. Di sana dulu kita melakukan ibadah puja bakti. Kemudian nanti dilanjut dengan yang namanya Pradapsina. Pradapsina itu jalan kaki dari Candi Mendut menuju ke Candi Borobudur untuk melakukan puja bakti lagi di sana. Itu. Kalau detik-detiknya biasanya dilakukan di Candi Borobudur. Saya setiap tahunnya ikut ke sana jalan kaki dari Mendut ke Borobudur. Itu sampai ya di sana udah ada ininya sendiri-sendiri. Dari Jawa Tengah misalnya, dari Sumatera, Jawa Barat kita tinggal masuk ke itu sendiri-sendiri. Ya walaupun capek ya, itu namanya juga ibadah ya. Jadi kita hilang capeknya dan tetap sehat. Walaupun udah tua seperti ibu ya, itu tetap ikut. Ya, di sana sih disediakan ambulan. Kalau yang nggak kuat ya nanti masuk ke dalam ambulan. Tapi ibu kuat tidak pernah ini sampai Borobudur. Berapa jam mungkin? Ya dari jam 3 siang itu sampai sana udah gelap. Tidak tahu ya berapa lamanya gitu ya. Walaupun itu jalannya mindik-mindik banyak kan. Banyak orang nggak terasa kan ya. Tahu-tahu udah gelap saja. Udah nyampe. Itu. Jadi, nah setelah kita merayakan di Candi Borobudur, biasanya kita kembali ke tempatnya masing-masing. Di situ, di rumah masing-masing kita biasanya mengadakan syukuran lah ya. Syukuran, tapi tidak seperti umat Islam, banyak-banyak makanan gitu di meja, enggak ya, ala kadarnya. Kalau misalnya kita mengunjungi yang lebih tua, ya misalnya pertama, oh iya saya dulu waktu di PGA punya guru, saya mengunjungi guru-guru saya itu ya, Banyumas kan kepala sekolahnya masih sana. Terus yang lebih tua lagi siapa dari kita mengunjungi beliau, misalnya oh ya kenal dengan seorang biku siapa, kebetulan ibu kenal sama biku yang di Cindaga, saya kunjungi ke sana. Terus yang lebih tua di wihara itu siapa, seperti itu. Jadi kita mengutamakan mengunjungi yang lebih tua. Sila Buddhis ya, 1 Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya berjanji untuk melatih diri tidak melakukan pembunuhan atau penganiayaan. 2 Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya berjanji melatih diri untuk tidak
mengambil barang-barang yang bukan hak saya atau mencuri. Ketiga, kamesu wicacara weramani sikapadang sama jami. Saya berjanji untuk melatih diri tidak melakukan tindak asusila, termasuk itu berzina, ya, mengganggu istri orang dan lainnya, itu, ya. Keempat, musawada weramani sikapadang sama jami. Saya berjanji untuk melatih diri tidak berkata-kata dusta, berbohong atau omong kosong. Kelima, sura meraya maja tamat di tanah weramani sikapadang sama jami. Saya berjanji untuk tidak makan makanan atau minum minuman yang menyebabkan hilangnya kesadaran, termasuk minuman keras, alkohol, rokok, ya, narkoba dan lainnya. Nah, itu harus dilakukan oleh umat awam, ya, seperti itu. Terus umat yang bukan biku gitu ya. Kalau biku punya aturan lebih banyak tersendiri, ya. Ini namanya Pancasila Buddhis, ya, yaitu ini tentang kemoralan, ya, yang harus dilakukan, dijalankan setiap harinya, ya, kehidupan sehari-hari. Itu tidak hanya zina saja.